sampai ke tanggung jawab dan apa-apa saja yang harus dilakukan oleh pemandu. Dari kemarin mungkin teman-teman sudah paham semua itu. Jadi kebetulan saya ini di sini yang lebih dulu punya kesempatan untuk memandu para wisatawan, khususnya wisatawan asing. Jadi kalau menurut saya tidak ada senior junior, tapi kita lebih sama-sama belajar memajukan pariwisata khususnya di Lampung Timur. 2007 saat itu lot ini mulai berdiri, kemudian samalah intinya awal-awal memulai perjanjiannya adalah special interest, wisata minat khusus di Taman Nasional Waikambas, itu yang kita jual dan itu lumayan berat, jadi butuh proses yang sangat panjang, tidak mudah, tapi teman-teman harus yakin bahwa proses itulah yang nantinya akan menjadikan teman-teman itu menjadi seorang pemandu yang profesional. Lebih tertariknya ke wildlife-nya, ke aneka-ragaman hayatinya, ke kehidupan liarnya. Jadi itu yang menjadi daya tarik yang luar biasa. Nah, ini adalah salah satu potensi peluang bagi teman-teman karena Waikambas ini mempunyai daya tarik yang luar biasa tanpa harus kita gembor-gemborkan. Sampai saat ini Waikambas sudah terkenal. Nah, ini adalah salah satu peluang. Nah, tinggal teman-teman, karena sumber daya manusia, khususnya pemandu wisata di Waikambas ini tidak banyak. Bisa dihitung dengan jari, bahkan tidak ada. Nah, selama ini yang minat khusus ya, mohon maaf hanya yang paling banyak nemenin ya saya. Nah, saya pengen teman-teman tidak selesai di 3 hari ini, tapi mari sama-sama. Kemarin saya juga sudah sampaikan ke teman-teman, kalau misalnya ada teman-teman yang punya keinginan kuat, yang punya kemauan untuk belajar lebih lanjut tentang wisata minat khusus, monggo. Saya akan tularkan pengalaman saya selama ini, selama saya mendampingi tamu-tamu di lapangan. Saya akan tularkan semuanya ke teman-teman tanpa saya tutup-tutupi. Mari sama-sama belajar. Karena sampai sekarang ini juga saya masih belajar. Jadi monggo, kalau saya paham dengan wildlife-nya, saya akan cerita tentang wildlife-nya. Kalau teman-teman ada yang paham dengan budaya, terus kemudian yang lainnya, monggo kita bareng-bareng, kita satukan, kita bangun wisata di Lampung Timur ini bisa menjadi lebih maju. Mungkin itu Pak, saya nggak mau cerita banyak. Mas Ari, sehingga nanti jalan, sehingga dia sampai sini, pulang lagi ke tempat asalnya. Baik Pak, jadi kebetulan kan Ecolut Indonesia ini adalah PT Ecolut Indonesia yang mengelola CV Satwa Sumatera. Mereka sudah ada sistem pemasarannya Pak di PT Eco Safari Indonesia namanya. Jadi di situ di webnya itu sudah tertera paket-paket semuanya, perjalanan 3 malam, 4 malam ke Waikambas itu sudah ada. Main spotnya kita Waikambas selama ini Pak. Nah dari paket itu nanti saya lebih ke eksekusinya di lapangan aja Pak, lebih eksekusi ke lapangan aja, lebih memandu di lapangannya langsung. Jadi saya terima itinerary dari kantor, ini Pak Ari, ini ada tamu misalnya 4 hari 3 malam, schedule-nya ini baru saya eksekusi. Saya lebih ke situ Pak. Kalau urusan terima telepon segala macam itu ada manajemennya. Proses eksekusinya, berjalannya. Oke. Begitu udah sampai. Oke, jadi biasanya kan kita terima email dari kantor, kemudian kita baca, kita pelajari itinerary-nya tadi sampai paham. Misalnya hari pertama kita birding, kemudian hari keduanya pengamatan satwa, misalnya siamang dan lain-lain, kemudian susur sungai. Jadi yang pertama biasanya kita jemput di bandara. Kita jemput di bandara, teman-teman, kita jemput di bandara, kemudian kita balik langsung ke lot. Jadi kita sampaikan mulai dari bandara. Kita say hello, perkenalan di bandara, kemudian lanjut di mobil. Biasanya kita kalau misalnya orang yang nggak terlalu capek, kita masih bisa ngobrol sepanjang perjalanan dari bandara ke lot sini, kurang lebih 2 jam. Kita ngobrol, kadang-kadang kita sambil bicara tentang schedule. Gambaran-gambaran umumnya kita ceritakan tentang Waikambas. Waikambas itu seperti apa? Hutannya seperti apa? Luasnya sekitar berapa? Kemudian apa yang ada di Waikambas? Itu biasanya kita ceritakan selama sepanjang perjalanan dari bandara ke lodge. Tapi kita juga harus lihat karakter tamunya, teman-teman. Apakah orang itu yang memang ceria, welcome, atau memang dia pendiam dan tidak mau
banyak tanya. Jadi kita harus mulai dari ketemu di bandara kita sudah harus baca karakter mereka. Seperti apa nih kira-kira orangnya. Jadi mulai perkenalan kita sudah harus bisa baca karakter mereka. Kemudian dari bandara biasanya pagi lah, yang paling umum pagi, siang tiba di lodge. Biasa istirahat sampai sore. Nah, kita jelaskan sampai di lodge. Ini lodge tempat Bapak Ibu menginap. Kemudian kita hanya berjarak 500 meter dari Taman Nasional Waikambas. Restoran ada di sini, kamar ada di sana, office, dan lain-lain kita jelaskan secara lengkap. Kemudian nanti kita biasa bertemu di malam hari untuk atur schedule. Jadi setelah makan malam, sebelum tidur, kita atur schedule. Perjalanan untuk besok, supaya ketika tamu nanti istirahat malam, dia sudah ada persiapan, sudah mengantongi informasi-informasi tentang besoknya kita mau ngapain, apa-apa aja yang mau dibawa. Terus kemudian sampai jam berapa, kita jelaskan di diskusi yang tadi setelah makan malam tadi. Terus kemudian setelah kita atur jadwal, kemudian kita sampaikan, kemudian kita baru bisa balik istirahat. Terus kemudian pagi-pagi kita sudah berangkat sesuai jadwal. Dan biasanya kalau minat khusus itu waktunya agak berbeda dengan wisata-wisata lain, misalnya city tour dan yang lainnya. Minat khusus kalau di Waikambas kan biasa ada pengamatan burung, susur sungai, trekking, terus kemudian pengamatan mamal atau satwa. Nah, itu butuh waktu yang tertentu. Jadi semua itu mamal burung itu aktifnya itu pagi sekali dan sore menjelang malam. Saya kasih contoh, misalnya paginya itu jam 3:30 kita harus sudah standby. Jam 4 biasa berangkat, langsung pengamatan, selesai jam sekitar, kalau sudah matahari sudah mulai panas, biasanya ya sama kalau kita kan kalau udah mulai panas udah mulai ngantuk, udah perut kenyang kan, tidur. Sama kayak binatang itu sekitar jam 10 udah 4 sampai malam, biasa jam 8-9 malam atau bahkan ada yang lebih sesuai kebutuhan. Itu terus kemudian kita atur minat khusus seperti itu. Waktunya pagi-pagi, terus kemudian siang banyak istirahat, santai, tapi ya Pak. Jadi kan nanti pertama gimana dengan pendapatan, kedua suka duka. Iya. Luar biasa sekali suka dukanya Pak, karena wisatawan itu datang dari mancanegara. Suka dulu apa duka dulu nih? Sukanya Pak, sukanya jadi wisatawan ini banyak datang dari mancanegara, berbagai negara. Dia punya latar belakang yang mulai dari karakter, pendidikan dan segala macam itu berbeda dengan kita. Sukanya kita bisa serap ilmu dari mereka. Karena kadang-kadang banyak juga saya dapat tamu yang profesor, insinyur, ahli apa, itu banyak sekali. Nah, kita bisa curi ilmu dari mereka. Dan mereka itu rasa respeknya lebih tinggi. Jadi, kalaupun kita jujur misalnya, mohon maaf saya nggak paham dengan ini. Kalau dia paham, mereka akan kasih tahu. Kayak halnya bahasa Inggris, misalnya kita nggak paham dengan bahasa Inggris. Mereka kasih tahu penjelasannya seperti ini. Jadi respeknya dia lebih tinggi. Itu senengnya. Dan mulai dari muda, tua, sampai kakek-kakek saya pernah. Ya sukanya kalau yang usianya sudah kakek-kakek Pak, mohon maaf ya, itu biasanya kan pasti banyak juga Pak, banyak juga. Jadi wisatawan juga tidak semuanya sama. Ada yang ya temperamental, ada yang royal, ada yang pelitnya minta ampun. Itulah, itu sedikit. Jadi yang kayak gitu jangan diceritakan Pak, nanti mereka minder. Jadi yang manis-manisnya aja biar mereka tertarik jadi pemandu. Oke. Nanti biar sampean masuk dulu ke HPI, baru nanti kalau mau belajar turun ke lapangan, baru kita praktek. Apa dukanya? Kalau kayak gini nanti sampean minder. Waduh, ini berat amat ini. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan.